juara AFF itu bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan skill-skill yang saya bangun selama 3 tahun. Dalam 26 tahun bangsa Indonesia tidak pernah ada trofi. Sekarang kesempatan itu datang lewat pahlawan-pahlawan baru. Jarak 90 menit kalian berjuang, dan kalian bayangkan itu terakhir berbunyi kemenangan untuk kita. Siapapun yang main, yang tidak main, sekali lagi di mata kami sama. Tibalah saatnya pada turnamen yang akan memberi banyak kenangan kepada Bumi Pertiwi tersebut. Sebanyak 20 pemain dibawa Indra untuk mengarungi turnamen tahunan tersebut. Ke-20 pemain itu merupakan yang terbaik dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Indra Syafri. Indonesia sebagai tuan rumah tergabung di grup B bersama Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Indonesia mengawali turnamen dengan sempurna. Mukhlis Hadining dan kolega menumbangkan Brunei dengan skor 5-0. Kemenangan itu memicu semangat Garuda Muda untuk terus kibarkan bendera merah putih di tiang tertinggi. Pada laga selanjutnya lewat pertarungan sengit, Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 2-1. Setelah kumpulkan 6 poin dari 2 laga pertama, nasib naas didapat Indonesia pada laga ketiga, menghadapi Vietnam yang difavoritkan juara. Maldini Pali dan kawan-kawan tumbang 1-2. Padahal Indonesia lebih dulu memimpin lewat gol Evan Dimas di menit pertama. Namun kekalahan itu segera dilupakan Indonesia. Dengan mengusung permainan umpan-umpan pendek 1-2, Indonesia mengamuk pada pertandingan keempat. Lawannya Thailand yang sudah 2 kali menelan kekalahan pada laga sebelumnya, disengat oleh 3 gol Evan Dimas. Pada laga terakhir fase grup yang menentukan, Indonesia berjumpa Malaysia. Hasilnya Indonesia hanya bermain imbang 1-1 dengan Harimau Malaya. Kendati demikian, itu sudah cukup mengantarkan Indonesia ke babak semifinal sebagai runner-up grup di bawah Vietnam. Timor Leste yang di luar dugaan mampu keluar sebagai juara grup A menjadi lawan Indonesia. Mendapat perlawanan sengit, timnas U19 sanggup melewati tim dari arah timur Indonesia itu dengan kemenangan 2-0. Lolosnya Indonesia ke partai final disambut penuh gairah para supporter merah putih. Mereka berharap pasukan Indra Syafri dapat mengharumkan Ibu Pertiwi. Di partai final, Indonesia kembali menghadapi Vietnam. Target Evan Dimas CS tak cuma sekedar balas dendam, tapi juga memberikan gelar juara buat puluhan ribu supporter merah putih di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Pada laga ini, Indra menurunkan skuad terbaiknya dengan formasi 4-3-3. Sejak peluit pertama dibunyikan, laga langsung berjalan sengit karena kedua tim tampil menyerang. Namun tak ada gol yang tercipta dalam waktu 90 menit plus babak tambahan. Untuk menentukan sang kampiun, kedua tim pun harus menjalani adu penalti. Pada momen inilah ketegangan menyelimuti Indonesia. Tidak hanya para pemain, namun juga para supporter di penjuru tanah air. Drama adu penalti berlangsung begitu dramatis. Tercatat sampai ada 9 pemain dari masing-masing tim yang menjadi penendang. Hingga pada akhirnya asa Indonesia merebut trofi AFF membumbung tinggi ketika eksekutor ke-9 Vietnam, Pham Duc Huy, gagal menunaikan tugasnya dengan sempurna. Gagalnya penendang Vietnam menjadi keuntungan bagi Indonesia.
Sebab tim Merah Putih masih mempunyai satu eksekutor dalam diri Ilham Udin Armai. Dan benar saja, Ilham yang jadi algojo sukses melakukan tugasnya dengan baik. Indonesia pun juara. Kebahagiaan, air mata dan drama terjadi di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Para pemain Garuda dan supporter larut dalam kegembiraan. Berkat prestasinya tersebut, Timnas Indonesia U19 mendapat julukan Class of 2013. Saat kita setelah 22 tahun nggak juara dan kita juara di Sidoarjo yang tim nasional U19. Kan kita final. Puluhan ribu orang datang. Memenuhi stadion. Ya. Saya menyusun pemain pasti yang terbaik sesuai dengan kemampuan skill saya dan berdiskusi dengan para asisten. Bahwa pemain yang kita turunkan di menit pertama sampai babak pertama berakhir namanya ini. Terjadi pergantian babak, saya mengganti pun dalam kapasitas skill saya ganti. Dan saya pilih pemain yang sesuai dengan skill yang dibutuhkan di dalam pertandingan itu. Satu-satu ya pertandingan. Dilanjutkan 2 kali 15 menit. Dengan sombongnya saya harus ganti ini, saya harus ganti ini untuk mencapai kemenangan itu. Skill juga landasannya. Masih draw. Akhirnya berlanjut ke penalti di malam itu. Sebelum final itu, saya sudah menyiapkan skill mereka dan melihat mereka di Stadion Jenggolo, latihan penalti, hampir 3 hari kita latihan penalti, karena kita mengantisipasi kalau terjadi penalti. Dapatlah 8 sampai 10 pemain terbaik yang akan melakukan tendangan penalti. Namanya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Di situ tidak ada nama Ilham Udin Armai. 5 penalti berdasarkan skill mereka. Saya urut dari hasil latihan itu tadi. Apa yang terjadi? Masih draw. Yang ke-6, saya tanyakan siapa yang mau ke-6. Dia tendang, masih draw. Yang ke-7 juga saya yang menentukan. Masih draw. Saat ke-7 itulah yang saya maksud dengan spiritual. Di situ masih bisa dilihat di YouTube. Saya sujud syukur merendahkan diri. Tuhan maafkan saya. Saya tidak punya kemampuan lagi Tuhan untuk menentukan penendang ke-8. Saya ingin membahagiakan bangsa saya. Dan saya ingin tidak mengecewakan yang puluhan ribu orang di stadion ini Tuhan. Dan saya ingin mewujudkan doa-doa ibu saya berguna bagi keluarga dan bangsa. Sederhana doa saya, tapi dengan betul-betul khusyuk penyerahan diri saya. Tidak pakai Rabbana atina fi dunia hasanah, enggak pakai. Saya nyambung. Apa yang terjadi coba? Ilham Udin tadi yang secara skill tidak masuk 10 besar penendang, dia minta menendang waktu itu. Bayangkan. Tapi tetap ada setan di situ. Indra, masa sih Ilham yang menendang? Di latihan aja nggak masuk. Nah ini makanya saya sering implementasi di sepak bola ini, banyak saya belajar agama di situ. Bagaimana ikhlas, bagaimana iman. Di situ saya benar-benar enggak. Saya sudah diberi petunjuk ini adalah
Ilham adalah penendang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak pernah bergeser sedikit pun hati saya. Apa yang terjadi? Semua teori-teori tentang olahraga, tentang teori penalti, nggak ada yang dipakai satupun. Dia taruh bola, dia mundur 2,5 langkah, dan dia menendang dengan berjalan. Bagaimana tuh pergulatan saya menghadapi situasi yang seperti itu. Dan di situ, ini pasti nggak masuk. Ini pasti nggak masuk. Tapi saya bilang, gampang bagi Tuhan untuk memasukkan itu. Nah, ini yang dimaksud saya spiritual itu. Dan Ilham melakukan tendangan, dan bola kena tiang gawangan, dan masuk ke dalam. Luar biasa waktu itu. Dan itu bukan karena skill, bukan saya yang menunjuk. Makanya saya bilang, juara AFF itu bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan skill-skill yang saya bangun selama 3 tahun, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya bukan kiai, saya bukan ustadz, tapi pengalaman pribadi yang saya ceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.